kepada anak, sanak keluarga dan korban daripada para korban kiranya diberikan kekuatan iman dan ketabahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atar Sasmita, dan hari ini saya akan mempresentasikan tentang pro kontra atau alasan mengapa Soeharto tidak dipilih menjadi pahlawan nasional. Pak Harto itu orang pinter loh. Jasanya bagi bangsa ini besar sekali walaupun dosanya juga besar. Di Indonesia, Soeharto adalah salah satu figur yang paling kontroversial di dalam sejarah Indonesia. Meskipun memiliki kontribusi yang besar dalam memimpin Indonesia selama lebih dari 3 dekade, banyak yang masih meragukan klaim untuk mengangkatnya menjadi pahlawan nasional. Mari kita telusuri pro dan kontra mengapa Soeharto tidak diangkat menjadi pahlawan nasional. Pro Soeharto yang pertama adalah stabilitas ekonomi. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Dari program ekonomi yang stabil membawa kemakmuran bagi banyak orang. Stabilitas politik, selama masa pemerintahannya, Indonesia relatif tidak memiliki masalah dengan politik dan terhindar dari banyak konflik yang mengancam kedamaian negara. Terus ada pembangunan infrastruktur. Soeharto aktif dalam pembangunan infrastruktur yang meliputi jalan, jembatan, dan proyek-proyek penting lainnya yang membantu modernisasi Indonesia. Baik, kita masuk ke kontra. Di kontra, kita memiliki 3 juga, yaitu pelanggaran HAM, korupsi, nepotisme, dan otoritarisme. Nah, di pelanggaran HAM ada tuduhan serius tentang pelanggaran HAM manusia yang dilakukan selama masa pemerintahannya, yaitu yang paling banyak itu adalah di tragedi 1965 dan invasi Timur Timur. Dan yang kedua, korupsi dan nepotisme. Jadi, Soeharto dituduh membiarkan korupsi dan nepotisme di dalam pemerintahannya, seperti ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang signifikan. Dan yang ketiga, pemerintahan Soeharto dicap sebagai otoriter, di mana kebebasan sipil dibatasi, hak-hak untuk demokratis itu diabaikan, dan penggunaan kekerasan oleh aparat keamanan yang tidak jarang terjadi. Jadi tidak ada larangan atau bagaimanapun dalam tindakan dari aparat keamanan seperti TNI, polisi, dan bidang keamanan. Jadi kita masuk di bagian kesimpulan mengapa Soeharto tidak dianggap sebagai pahlawan nasional. Nah, kita masuk di bagian yang ketiga, yaitu mengapa Soeharto tidak dianggap sebagai pahlawan nasional. Pada dasarnya, meskipun ada argumen yang kuat untuk mengakui kontribusi positif Soeharto, kesalahannya yang serius yang dalam hal hak asasi manusia, korupsi, praktik otoriterisme telah menimbulkan kontroversi yang besar di kalangan masyarakat. Nah, jadi sementara Soeharto mungkin dilihat sebagai hingga angkutan umum ada yang tidak mau beroperasi, padahal kenyataannya Presiden Republik Indonesia Pak Soeharto akan menyatakan secara resmi pengunduran dirinya dari jabatan sebagai